Salam dan bahagia, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang anggaran kas. Anggota kami ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nyuman Sarini dengan NIM 2019-017-008. Kedua ada Gading Putri Ekawati dengan NIM 2019-017-009. Ketiga ada Maria Juvianti Mayorga dengan NIM 2019-017-0036. Langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian anggaran kas. Kas memiliki kedudukan yang amat penting dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa datang, sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas. Yang selanjutnya, pentingnya anggaran kas. Bagi perusahaan, memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah dan waktu yang tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Kemudian di sini ada tujuan penyusunan anggaran kas. Pertama, saldo kas pada akhir suatu periode akan sama dengan saldo kas awal ditambah penerimaan kas pada suatu periode dan dikurangi pengeluaran kas pada waktu yang sama. 2. Defisit terjadi bila mana pemasukan ditambah saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang harus dibayar. Sebaliknya, surplus akan terjadi bila mana pemasukan melebihi pengeluaran sehingga saldo kas akhir periode mengalami peningkatan. 3. Di mana bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari dana tambahan baru atau sebaliknya bila perusahaan mengalami surplus maka perusahaan harus memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. 4. Besar kecilnya kas yang tersedia juga menunjukkan kemampuan perusahaan membelanjai modal kerjanya. Kemampuan pembelanjaan modal kerja ini pada gilirannya juga merupakan dasar bagi perusahaan untuk menggunakan kebijakan kredit sebagai upaya meningkatkan volume penjualan. 5. Suatu jenis biaya yang sudah dianggarkan perlu diatur penggunaannya lewat mekanisme otoritas pengeluaran kas. Dengan demikian plafon anggaran tidak akan terlampaui dan sekaligus disesuaikan dengan keadaan likuiditas perusahaan. 6. Dengan demikian varian dalam arus kas masuk maupun arus kas keluar dapat diketahui yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya, pendekatan penyusunan anggaran kas. Pendekatan penyusunan anggaran kas ada 2. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. 2. Anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini juga berfungsi untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir periode tahun anggaran. Selanjutnya, sumber kas dan penggunaan kas. Ada 2. Yang pertama, sumber kas. Sumber kas adalah tempat atau sumber dari mana kas yang diterima oleh perusahaan yang digunakan dalam kegiatan perusahaan tersebut, yaitu seperti hasil penjualan produk, hasil penagihan piutang, pendapatan lain seperti bank, jasa giro, dividen, dan lainnya. Kemudian adanya pengurangan pada aktiva tetap, penerimaan di luar penghasilan seperti kredit bank, terus kemudian penambahan modal sendiri oleh pemilik. Yang kedua itu ada penggunaan kas. Penggunaan kas yaitu pengalokasian kas yang telah diperoleh oleh perusahaan ke dalam bagian kegiatan dilakukan oleh perusahaan seperti berbagai pembayaran untuk operasional perusahaan, pembayaran pada kreditur, penambahan berbagai aktiva tetap, kemudian pembayaran pada pemilik modal, terus pembayaran pemerintah seperti membayar pajak, cukai, dan sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi
anggaran kas yang ada dua, yaitu yang pertama faktor yang mempengaruhi penerimaan kas, yang kedua faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Metode penyusunan penganggaran kas ada dua, yaitu yang pertama metode perkiraan kas atau metode langsung, yang kedua metode penganggaran laba rugi atau metode tidak langsung. Selanjutnya ada format anggaran kas, ada aktivitas operasional, ada penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber luar usaha, pembelian bahan baku atau barang dagangan, pembayaran biaya tenaga kerja, pembayaran biaya-biaya overhead, pembayaran biaya-biaya pemasaran, pembayaran biaya-biaya administrasi umum, aktivitas investasi, dan yang terakhir aktivitas pembiayaan. PT Unilever Indonesia Tbk, anggaran pengumpulan piutang 2019. Keterangan triwulan pertama 11.144.865, triwulan kedua ada 45.263.764 rupiah, triwulan ketiga ada 34.031.602 rupiah, ya, triwulan terakhir ada 45.483.545. Selanjutnya, PT Unilever Indonesia, anggaran penerimaan kas 2019. Keterangan piutang triwulan pertama 11.144.865, bunga aktivitas operasi ada 469, triwulan kedua 263.764 rupiah, bunga aktivitas operasi ada 30.975, penerimaan kas lainnya dari aktivitas operasi ada 45.299, triwulan ketiga ada piutang 34.31.602, bunga aktivitas operasional 709, terakhir piutang 45.483.545, biaya aktivasi operasi 8.704. Untuk penjualan aset tetap triwulan pertama 4.019, triwulan kedua 12.817, triwulan ketiga 11.941, triwulan keempat 12.209. Untuk penjualan aset tak berwujud triwulan pertama tidak ada, triwulan kedua tidak ada. Untuk triwulan ketiga 2.801.969, untuk triwulan keempat 2.994.633. Untuk penerimaan pelepasan aset tidak lancar triwulan 1 dan 2 tidak ada, triwulan ketiga 109.479, triwulan terakhir tidak ada. Pinjaman bank triwulan kedua 4.500.000. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Yang pertama, penyusunan anggaran penagihan piutang. Yang kedua, penyusunan anggaran penerimaan kas. Yang ketiga, penyusunan anggaran pengeluaran kas. Yang keempat, penyusunan anggaran kas yang sifatnya sementara. Yang kelima, memperkirakan pembayaran bunga apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi. Yang keenam, menyusun anggaran kas akhir. Baik, yang berikutnya PT Unilever Indonesia Tbk, anggaran pengeluaran kas 2019. Keterangan utang dagang TW1 7.451.381 rupiah, TW2 25.082.612 rupiah, TW3 23.176.428 rupiah, TW4 30.674.878 rupiah. Gaji dan tunjangan TW1 354.368 rupiah, TW2 1.873.209 rupiah, TW3 1.230.223 rupiah, TW4 1.614.213. Royalita dan iuran TW1 638.649 rupiah,
TW2 tidak ada, TW3 Rp2.083.964, TW4 Rp2.804.332. Pembayaran kas beban operasi TW1 Rp9.774, TW2 Rp2.467.808, TW3 Rp24.959, TW4 Rp35.061. Bunga TW1 Rp42.272, TW2 Rp357.862, TW3 Rp94.822, TW4 Rp108.642. Pajak penghasilan TW1 Rp547.181, TW2 Rp1.227.068, TW3 Rp1.750.068, TW4 Rp2.340.586. Perolehan aset tetap TW1 Rp172.739, TW2 Rp972.385, TW3 Rp771.832, TW4 Rp998.329. Perolehan aset tak terwujud TW1 tidak ada, TW2 tidak ada, TW4 tidak ada, TW4 Rp66.028. Pinjaman bank TW1 Rp1.400.000, TW2 tidak ada, TW3 tidak ada, TW4 Rp2.990.000. Dividen TW1 Rp44.611, TW2 Rp3.800.601, TW3 Rp3.801.601, TW4 Rp6.926.201. Total TW1 Rp23.262.189, TW2 Rp48.981.4, TW3 Rp36.383.438, TW4 Rp48.552.70. Baik, yang berikutnya PT Unilever Indonesia Tbk Anggaran Kas 2019. Keterangan saldo awal TW1 Rp351.667, TW2 tidak ada, TW3 Rp14.071.310, TW4 Rp14.728.066. Penerimaan TW1 Rp11.119.353, TW2 Rp49.852.855, TW3 Rp37.040.196, TW4 Rp48.119.091. Tersediaan TW1 Rp11.471.020, TW2 Rp49.850.855, TW3 Rp51.111.504, TW4 Rp62.847.157. Pengeluaran TW1 Rp1.400.000, 1 juta 111.000 rupiah. Pengeluaran TW2 Rp1.400.000, 1 juta 111.000 rupiah. Pengeluaran TW3 Rp1.400.000, 1 juta 111.000 rupiah. Pengeluaran TW1
Rp23.262.189 rupiah, TW2 Rp35.781.545 rupiah, TW3 Rp36.383.438 rupiah, TW4 Rp48.558.270 rupiah. Saldo terakhir TW1 Rp11.791.169 rupiah, TW2 Rp14.071.310 rupiah, TW3 Rp14.728.066 rupiah, TW4 Rp14.288.887 rupiah. Baik, yang berikutnya Critical Review Jurnal Internasional. Judul A Study of Budget and Budgetary Control Analysis of Cash Budget. Penelitian Dr. Sinta Ranja Misra. Nama judul International Journal of Official Science and Economy Research, volume 3, issue 6 Juni 2018. Baik, yang berikutnya Critical Review Jurnal Internasional. Abstrak pada jurnal tersebut belum secara lengkap menjelaskan tentang tujuan penelitian, metode, hasil dan kesimpulan, melainkan hanya menjelaskan perencanaan perusahaan. Pendahuluan, pemaparan materi yang akan diteliti belum lengkap. Sudah ada penelitian terdahulu, hanya berisi penjelasan anggaran tetap, tidak anggaran kas. Sistematika penulisan kurang jelas. Pembahasan, pada pembahasan telah dipaparkan mengenai materi yang akan diteliti tentang anggaran kas dengan penelitian sebelumnya yang memperkuat penelitian. Kesimpulan, berdasarkan kesimpulan yang terdapat dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengendalian anggaran kas. Kritik, menurut kami pada bagian abstrak masih kurang menjelaskan penelitian tersebut, jadi sulit untuk dipahami. Metode penelitian hanya ada materi, tidak ada penjabaran, tidak ada saran untuk penelitian selanjutnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam.